Forum Merdeka Barat 9, Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Fakta bicara dari Lingkar Pertama. Fakta bicara dari Lingkar Pertama. Selamat siang, selamat datang di Forum Merdeka Barat 9 Focus Group Discussion Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Acara yang menghadirkan narasumber terpercaya dan mengulas berbagai isu yang hangat dibahas di media. Saya Roni Satria yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Izinkan terlebih dahulu saya bacakan pengantar dari diskusi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Sebagai Center of Gravity atau COG, Ibu Kota Nusantara tak hanya sebagai simbol kedaulatan, namun menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan pengendalian penyelenggaraan negara. Perpindahan lokus geografis Ibu Kota Negara ini berimplikasi pada perubahan rumusan konsep geografi militer maupun geostrategi pertahanan dan keamanan. Sejumlah tantangan antara lain lokasi IKN masuk dalam peta jelajah rudal sejumlah negara relatif dekat dengan perbatasan dan pengaruh kekuatan militer negara AUKUS, Australia, UK, dan US. Lantas bagaimana konsep pertahanan cerdas atau smart defense yang dirumuskan dan bagaimana strategi diplomasi ini di tingkat internasional dengan mengacu pada sistem pertahanan negara bersifat semesta. Fokus Group Discussion kali ini akan membahas tentang merancang benteng pertahanan dan keamanan IKN dan diharapkan diskusi ini dapat melahirkan pokok-pokok pikiran dan pemahaman tentang isu tersebut serta memberikan informasi dan data secara tepat dan akurat meningkatkan kerja redaksi dalam pemberitaan. Baiklah, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan narasumber yang sudah masuk ke dalam platform Zoom pada siang hari ini. Yang pertama adalah Brigjen TNI Okta Heru Ramsi selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Selamat siang, Pak Okta. Selamat siang, Mas Roni. Baik, yang kedua, Maijen TNI Ahmad Adipati Karnawijaya, Ketua Koordinator Tim Strategi Pertahanan dan Keamanan Otorita IKN. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan juga terima kasih kepada rekan-rekan media yang juga sudah ready untuk mengikuti diskusi pada siang hari ini. Dan sebelumnya izinkan saya menyampaikan bahwa Direktur Pengelolaan Media tidak dapat hadir untuk membuka FGD kita pada kali ini, berhalangan hadir karena ada pertemuan yang sedang berlangsung pada siang hari ini. Dan selanjutnya kita langsung saja mendengar pemaparan dari kedua narasumber kita, tapi saya berikan yang pertama dulu kepada Bapak Brigjen TNI Okta Heru Ramsi selaku Sesdikjen Strahan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Waktunya saya mungkin berikan di 15 menit ya Pak ya, untuk supaya nanti kita bisa bergulir ke pemaparan kedua dan nantinya akan ada sesi Q&A setelah dari pemaparan tersebut selesai. Terima kasih. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roni yang saya hormati, abang saya Maijen Adipati Karna yang saya hormati, dan rekan-rekan para partisipan dari berbagai macam media yang saya banggakan. Izinkan saya untuk memaparkan tentang strategi pertahanan IKN dari perspektif geografis terhadap lingkungan dan ketahanan nasional. Dari latar belakang, kalau kita melihat dari kriteria, mohon maaf, bahwa pemindahan ibu kota ke IKN tidak hanya membawa implikasi besar dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, tetapi juga dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional.
Oleh karena itu diperlukan strategi pertahanan yang komprehensif dan terintegrasi yang mempertimbangkan berbagai faktor. Saya akan memulai dengan membahas latar belakang pemindahan IKN dan alasan mengapa aspek dari geografis menjadi sangat krusial dan merancang strategi pertahanan. Saya akan menjelaskan juga rencana pembangunan yang diterapkan seperti penempatan instalasi militer, penguatan infrastruktur pertahanan, pemantauan dan pemanfaatan teknologi yang terkini dan pengawasan dan pengendalian wilayah. Di samping itu, penting kiranya untuk menyoroti kerjasama berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, serta komponen masyarakat yang mendukung strategi pertahanan yang solid dan berkelanjutan. Kok nge-lag nih? Iya, siap. Aduh, mohon maaf sebentar terganggu. Oh iya, saya pikir istirahat. Baik. Mudah-mudahan masih terlihat sharingnya di pendahuluan. Kita bisa melihat bahwa eh, dilihat dari Dijelaskan saja pendahuluan Bapak, kita melihat sembari kita tersedia. dengarkan untuk mungkin secara teknisnya akan bisa dilanjutkan nanti visual Baik, dari share screen-nya. baik. Share screen-nya sudah bisa terlihat, Bapak? Eh, Tersedia sumber air baku yang cukup, kemudian berasal dari waduk dan aliran sungai yang ada di wilayah tersebut. Lokasi geografis yang berada di tengah wilayah Indonesia juga merepresentasikan keadilan dan pemerataan pembangunan. Kemudian potensi konflik yang rendah Ke- dihadapkan dengan budaya lokal yang terbuka terhadap pendatang, hingga kesediaan lahan yang luas yang sebagian besar merupakan milik pemerintah atau BUMN, sehingga mengurangi biaya akuisisi lahan. Dari segi pertahanan, kriteria ini harus memenuhi parameter pertahanan dan keamanan dengan letak strategis yang dapat dipertahankan dengan baik. Salah satunya dekat dengan kota existing seperti Balikpapan dan Samarinda yang sudah berkembang dan memiliki infrastruktur yang memadai. Salah satu kriterianya adalah struktur kependudukan yang heterogen dengan potensi konflik yang rendah, minim bencana alam dengan risiko gempa bumi dan tsunami yang rendah. Kemudian accessibility yang tinggi dengan infrastruktur transportasi, kalau kita lihat transportasi yang lengkap, termasuk jalan raya, pelabuhan, dan bandara. Lokasi ini juga berada di Alki 2. Kita lihat di peta itu Selat Makassar itu. Selat Makassar yang penting untuk navigasi dan pertahanan maritim. Kemudian kita melihat tentang ketersediaan air dari 3 waduk yang sudah existing dan beberapa sumber air lainnya yang menjamin ketersediaan air bagi kebutuhan masyarakat dan industri. Lokasi ini juga dapat mendukung konsep pertahanan yang melibatkan kekuatan trimatra, darat, laut, dan udara. Karena inilah lokasi yang sekarang menjadi ibu kota Nusantara telah dianggap memenuhi berbagai kriteria strategis tersebut. Lokasi ini memiliki infrastruktur yang mendukung potensi konflik yang rendah dan kemampuan untuk mendukung pembangunan jangka panjang. Selain itu, Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki akses yang sangat baik ke jalur internasional dan nasional. Serta yang perlu digarisbawahi adalah bahwa minim terhadap risiko bencana alam. Adapun pemindahan ibu kota ini sudah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di IKN dilakukan berdasarkan
sistem dan strategi yang terintegrasi dengan rencana induk IKN dari RTR KSN IKN. Prinsip dasar pertahanan dan keamanan ibu kota negara diatur dalam surat Menko Polhukam tentang rekomendasi Jakstranas dalam rangka desain Sisanak Ibu Kota Nusantara. Kita eh, ke slide yang ketiga, tentang dasar pemindahan IKN ini kalau kita melihat bahwa ada pergeseran dari center of gravity yang tadinya adanya di Jakarta, kemudian bergeser ke Kalimantan. Hal ini dibutuhkan Hanek IKN yang benar-benar bisa up to date. Ini yang mungkin perlu digarisbawahi. Pemindahan ini membutuhkan adaptasi dalam strategi pertahanan dan sebagian besar eh, saat ini ada kenyataan TNI itu terpusat di Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota akan mendorong pembangunan kekuatan TNI yang lebih merata, termasuk pembangunan infrastruktur pertahanan di wilayah Kalimantan, mencakup penempatan instalasi militer baru, kemudian peningkatan kapasitas pertahanan udara dan laut, serta penguatan keamanan cyber dan logistik militer. Masuk ke slide keempat, Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika kita berdiskusi mengenai geografi, maka kita perlu untuk memahami dinamika lingkungan strategis. Di sini kita akan melihat bahwa akan banyak pengaruh dari Cina dengan strategi Belt and Road-nya. Kemudian ada pengaruh dari Amerika Serikat dan sekutunya termasuk NATO dalam rangka memperkuat kerjasama militer atau bahkan menerapkan sanksi ekonomi terhadap negara-negara yang dianggap melanggar hukum internasional. Ada AUKUS yang tidak terlalu jauh dari kita, ada eh, situasi yang berkembang di Timur Tengah, kemudian kita melihat ada perkembangan senjata pemusnah massal, termasuk senjata kimia, biologi, radioaktif, nuklir, yang diperkirakan akan meningkat, kemudian menimbulkan ancaman baru di masa depan. Kemudian kita melihat, eh, kami juga cenderung mengatakan bahwa COVID-19 adalah bencana alam yang lebih mendekati bencana buatan, yang kemudian tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Ini juga menjadi hal yang berkaitan dengan betapa strategi terhadap pandemi dengan kuman-kuman penyakit atau senjata biologi itu sangat mengkhawatirkan. Kemudian strategi pertahanan Nusantara yang baru di Kalimantan Timur harus mencakup aspek kunci berdasarkan dinamika global tersebut. Pertama, pembangunan infrastruktur pertahanan yang canggih termasuk pangkalan militer dan sistem pertahanan modern sangat penting untuk memastikan keamanan wilayah terlepas dari potensi ancaman militer. Kemudian yang kedua, kerjasama internasional harus ditingkatkan dengan negara-negara sahabat dan aliansi strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global dan memastikan dukungan dalam menghadapi permasalahan atau konflik tersebut. Dengan demikian, pemindahan IKN di Kalimantan Timur harus didukung oleh strategi pertahanan yang komprehensif dan terintegrasi untuk memastikan ketahanan nasional yang kuat dalam menghadapi berbagai dinamika global yang ada dan mungkin muncul di masa yang akan datang. Kita melihat dinamika lingkungan strategis regional. Di sini kita melihat ada Laut Cina Selatan, kemudian ada negara-negara yang berupaya untuk menjadi competitors di sini, yang mencoba menetralisir pengaruh dari China di Laut Cina Selatan seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia, kemudian ditambah dengan Jepang. Hal ini juga membuat situasi semakin memanas. Situasi semakin memanas dan semakin banyak show of force yang ditampilkan oleh negara-negara tersebut. Bahkan ada dua negara anggota NATO
yang sebenarnya negara partisipan di Asia. Jadi negara sekutu NATO. Saya berasumsi bahwa NATO adalah North Atlantic Treaty Organization. Itu asumsi saya. Sehingga ketika NATO masuk ke wilayah Laut Cina Selatan dengan Pasifik, itu menjadi tanda tanya besar bagi saya. Dan NATO sudah mendirikan apa kantor perwakilannya di Jepang dan Korea Selatan. Itu yang perlu kita pahami sama-sama. Bahwa kemungkinan perang itu akan semakin mendunia, bukan lagi perang regional, perang lain-lain. Dan itu menggiring kita kepada miskalkulasi yang semakin hari akan semakin besar kemungkinannya. Permasalahannya ada di sini adalah bahwa miskalkulasi ini tidak terjadi di wilayah negara-negara tersebut. Miskalkulasi ini terjadi di wilayah Asia Tenggara, negara-negara littoral states, Indonesia, Malaysia, Brunei, kemudian Vietnam, Thailand, dan seterusnya di littoral states. Ini yang menjadi ancaman tersendiri. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ketika kita berbicara bahwa bermain api itu pasti kita akan merasa panas. Ketika kita bicara bahwa bermain air itu kita akan basah. Nah, ini tempatnya ada di sini. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan terpengaruh dengan hal tersebut. Ini yang mungkin nanti apa yang terhormat Bapak Moderator dari FMB 9 bisa mengulas ini lebih dalam lagi. Kemudian eh, masuk ke dinamika lingkungan strategis, situasinya terus memanas. Kita melihat ada freedom of navigation, ada ketegangan Selat Taiwan, kemudian pembentukan trilateral AUKUS dari Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Kemudian termasuk juga ternyata kejahatan lintas negara seperti penyelundupan manusia. Kita baru aja kecolongan eh, pelajar-pelajar kita yang masih muda-muda, anak-anak muda kita di Jerman yang katanya untuk belajar ternyata dipekerjakan untuk kerja-kerja mirip-mirip kerja paksa. Kemudian penyelundupan dan perdagangan manusia dan adanya bahaya radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Seperti yang terjadi di Papua sebagai contoh, makin hari eh, apa senjata yang masuk ke Papua semakin banyak, gitu. Padahal kita selalu melaksanakan pengetatan di banyak sektor, tapi kenyataannya itu terjadi. Belum lagi pengungsi Rohingya, kemudian permasalahan yang muncul belakangan. Walaupun terakhir dikatakan bahwa situasi di Papua mengalami cenderung penurunan dalam kuantitas, tetapi saya melihat bahwa kualitasnya semakin meningkat. Bapak Moderator, eh, Bang Adipati Karna, dan rekan-rekan sekalian, Indonesia masih menghadapi ancaman yang signifikan dari radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Kelompok-kelompok teroris domestik eh, seperti Jamaah Islamiyah, Ansarut Daulah, dan seterusnya itu di tahun 2023 kita berupaya melakukan operasi penegakan hukum dan berhasil menangkap banyak kelompok teroris yang menghalangi. Kemudian kita melihat juga bahwa ada perbatasan darat yang ada di wilayah kita ini ada sepanjang 2062 kilometer. Ada di Kalimantan, ada di Timur, dan ada di Papua. Kemudian ada transnational crime dan transit terrorism triangle di wilayah ASEAN. Ini masih menjadi hal yang pokok yang terus kita bicarakan. Kemudian uh, ALKI 2 ini berpotensi kerawanan. Dari arah utara kita melihat adanya hotspot sengketa dan dalam radius jelajah seperti yang disampaikan tadi, rudal balistik dan rudal hypersonic dari negara-negara
adik kuasa negara-negara besar. Ini juga menjadi hal yang perlu perhatikan oleh kita. Kemudian tentang kondisi geografi dan infrastruktur saat ini. Pemahaman yang mendalam tentang kondisi geografi dan infrastruktur saat ini sangat penting untuk perencanaan dan pengembangan IKN yang lebih baik di masa depan, terutama dari segi pertahanan. Jenis permukaan jalan di wilayah ini masih didominasi oleh tanah timbunan dan agregat, yang menunjukkan bahwa banyak jalan di wilayahnya belum diaspal. Ini menandakan bahwa infrastruktur jalan masih dalam tahap pengembangan dan memerlukan perhatian lebih untuk memastikan aksesibilitas yang baik. Kabupaten Penajam Pasir Utara memiliki total panjang 1.388 km. Ini wilayahnya. Kemudian jumlah tersebut 3.509,359,84 km adalah jalan beraspal. Sementara 570 km itu berkerikil, 396 km jalan tanah. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat jaringan jalan yang cukup panjang, sebagian besar masih berupa jalan yang berkerikil dan tanah yang membutuhkan peningkatan kualitas untuk mendukung mobilitas yang lebih baik. Kemudian kelembapan cukup tinggi, 86%, yang terjadi pada bulan Februari, Mei, Juli, dan September. Rata-rata kelembapan terendah sebesar 82%, terjadi pada bulan April. Kecepatan angin 3 knot dengan kecepatan tertinggi mencapai 4 knot pada bulan Juli dan Agustus. Kondisi iklim ini diperhatikan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur fasilitas di IKN. Kemudian tahun 2020, 2021 tercatat ada 12 kejadian banjir, 1 kejadian tanah longsor. Ini hal-hal yang berkaitan dengan geografi dan infrastruktur. Kemudian hal-hal lain nanti akan kita diskusikan apabila diperlukan pada saat diskusi belakangan. Kemudian kita melihat rencana induk pembangunan Sisanak di Ibu Kota Nusantara. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan analisis mengenai indeks ketahanan atau resilience Indonesia dari Asia Power Index dan Lowy Institute di tahun 2023 yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-7 di antara negara Asia Pasifik dengan nilai indeks 33,8. Ini merupakan suatu refleksi yang mendalam tentang posisi strategis kita saat ini. Faktor ini mempengaruhi indeks resilience yang mencakup beberapa aspek utama. Dalam hal stabilitas internal, Indonesia mendapatkan skor 50,8, menempatkan kita pada peringkat ke-16. Peringkat yang tidak cukup baik, sebabkan masih adanya konflik internal yang terjadi terutama di Papua, yang menyebabkan poin di faktor ini menurun. Namun demikian, meskipun ada tantangan, kita telah memperlihatkan kemampuan yang cukup untuk menjaga kestabilan sosial dan politik dalam negeri. Pada aspek keamanan sumber daya, kita melihat pada angka yang sangat memuaskan, 61,1, ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-4. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan sumber daya alam kita telah cukup dan menjadi salah satu kekuatan utama dalam menghadapi tekanan eksternal. Kemudian unsur keamanan geoekonomi, skor kita adalah 72,9 dengan peringkat ke-7 yang menegaskan posisi ekonomi kita cukup kuat dan kapasitas adaptasi kita terhadap perubahan ekonomi global, sekaligus menunjukkan potensi besar dalam integrasi ekonomi regional dan global. Dalam hal keamanan politik, skor ini adalah 31,7 dengan peringkat yang sama dan merupakan refleksi dari perluasan pengaruh kita di kawasan. Namun juga menunjukkan masih ada ruang yang perlu diperbaiki dalam kapasitas kita untuk bernavigasi isu-isu geopolitik yang makin kompleks saat ini. Konsisten dengan itu, menurut versi Lembaga Ketahanan Nasional, pada Desember 2023, Indonesia memiliki indeks ketahanan nasional pada angka 2,89, yang berarti cukup tangguh.
Angka ini merupakan gambaran komprehensif yang menggabungkan semua aspek keamanan dan stabilitas. Kita melihat di slide 11, sistem pertahanan IKN merupakan bagian dari sistem pertahanan keamanan rakyat. Pertama, yang kita ingin wujudkan adalah sistem pertahanan yang cerdas atau smart defense. Sistem pertahanan ini dibangun untuk mensinergikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter menggunakan teknologi mutakhir yang diselaraskan dengan diplomasi sebagai wujud dari dual strategi yang bersifat semesta, melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional. Penggunaan teknologi mutakhir dilakukan melalui sinkronisasi teknologi seperti network-centric, artificial intelligence, dan satellite, serta hal-hal lain yang saling mendukung dan berkaitan. Yang kedua, sistem pertahanan anti-akses atau area denial A2AD yang menerapkan A2AD untuk mempersulit akses musuh ke wilayah IKN. Terdiri dari pertahanan berlapis, kemudian virtual maritime gate system, tadi yang saya paparkan terdahulu bahwa ada kemungkinan kita menggunakan jalur Alki 2 itu menjadi jalur yang sangat kritis, sangat penting bagi kita, sehingga kita memerlukan virtual maritime gate system yang mengintegrasikan sistem deteksi dini dan pengawasan maritim dalam menjaga keamanan laut di sekitar IKN. Kemudian Air Defense Identification Zone melindungi wilayah udara nasional di IKN, menerapkan ADIS, ditujukan sebagai upaya untuk identifikasi setiap pergerakan pesawat udara dan pesawat-pesawat udara asing yang menjamin terlindungnya objek vital nasional termasuk di dalamnya adalah IKN. Kemudian adanya Integrated Air Defense. Sistem pertahanan udara terintegrasi dilaksanakan untuk menggabungkan segala macam sensor, kemudian shooter, serta command and control yang memiliki tingkat validity 3 matra untuk mendeteksi, melacak, dan menetralisir ancaman secara efektif. Kemudian cyber defense. Pada kira-kira beberapa bulan yang lalu, narasumber Bang Adipati Karna juga menjelaskan tentang pentingnya cyber defense, kemudian berkaitan dengan kekuatan 3 matra. Kalau menjadi referensi kita, saya izin juga melaporkan kepada Bapak Moderator bahwa di Singapura itu sudah ada pengembangan matra itu menjadi 4. Matra keempatnya adalah intelijen dan cyber defense. Kemudian di Rusia ada aerospace dan missile, matra aerospace dan matra untuk rudal. Kemudian di Amerika Serikat juga sudah berkembang. Sementara di Indonesia masih berbicara tentang 3 matra. Tapi saya pikir permasalahan 3 matra, 4 matra atau yang lain-lain itu tidak menjadi penting. Yang penting bagaimana fungsi dari pertahanan itu betul-betul dapat dimaksimalkan. Kemudian pemanfaat teknologi pada pertahanan ada command surveillance system, multi-domain operation, network centric warfare, dan seterusnya. Ini juga terus kita kembangkan. Penekanan di sini yang pertama adalah pembangunan Sihanak Ibu Kota Negara Nusantara mempedomani prinsip dasar dan strategi pembangunan yang sudah ditetapkan. Ini yang pertama. Kemudian Ibu Kota Nusantara memiliki nilai strategis yaitu sebagai simbol identitas bangsa, modern dan berstandar internasional, smart, green, beautiful, and sustainable. Tata kelola pemerintah yang efisien dan efektif, namun masih rentan terhadap ancaman serangan udara, sehingga diperlukan penangkalan melalui sistem dan strategi pertahanan berlapis untuk mengadopsi smart defense and dual strategi. Kemudian konsep gelar dan strategi dalam pembangunan sistem pertahanan yang kuat dan modern menjadi syarat mutlak. Di samping pembangunan Sihanak di IKN harus sinkron dengan rencana induk IKN, hingga perlu adanya koordinasi yang intensif dari KL, Pemda terkait pembangunan, termasuk kebutuhan lahan dan penggelangan kekuatan pertahanan. Demikian, mohon maaf kalau sudah nambah waktunya sedikit. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan teknis tadi. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Brigjen TNI Okta Heru Ramsi, Sesdikjen Strahan Kementerian Pertahanan, dan tadi sudah menjelaskan juga kepada kita. Mungkin akan lebih lengkap lagi kita dengarkan langsung untuk pihak dari otorita IKN-nya sendiri, Bapak Maijen TNI Ahmad Adipati Karnawijaya selaku Ketua Koordinator Tim Strategi Pertahanan dan Keamanan OIKN. Waktunya juga 15 menit Bapak ya, saya persilakan pada Bapak. Ya, ya, terima kasih Bapak Moderator. Selamat sore peserta FGD dari Kominfo ini. Sebagaimana kita ketahui tadi bahwa dari pemapar pertama telah disampaikan bagaimana proses perencanaan pemindahan, terus bagaimana OIKN ini ke depan. Untuk slide-nya bisa ditampilkan ya. Nah, yang perlu kami sampaikan di sini bahwa dalam perencanaan sistem strategi pertahanan dan keamanan di OIKN ini memang perlu banyak mendapatkan masukan dan diskusi yang intensif dari berbagai macam stakeholder ya. Kalau untuk di bagian pertahanan keamanan ini yang jelas dari Mabes TNI, Mabes Polri, bisa juga dari Kementerian Pertahanan, kemudian dari Badan Intelijen Negara, Badan Sandi dan Cyber Nasional, kemudian juga dari BAIS, BSSN dan ya BAIS masuk dari TNI. Nah, kami di sini akan lebih fokus kepada yang kami akan kerjakan ya, karena kalau untuk pertahanan yang secara hardcore-nya istilah kami itu udah di apa namanya disiapkan atau direncanakan oleh Mabes TNI. Kemudian untuk keamanan juga ada disiapkan dan direncanakan oleh Mabes Polri. Demikian juga untuk cyber, kemudian dan stakeholder-stakeholder lainnya. Nah, di sini akan kami bicarakan lebih kepada lingkup di IKN sendiri. Dari IKN sendiri, nah kami akan mulai dengan prinsip dasar dari strategi dan strategi pertahanan dan keamanan ya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 perincian rencana induk ibu kota Nusantara. Itu ada sistem dan strategi pertahanan, sistem dan strategi keamanan cerdas, sistem dan strategi cyber, sistem dan strategi keamanan laut, dan dukungan intelijen negara. Nah, pada presentasi sore ini kami akan lebih fokus kepada sistem dan strategi keamanan cyber, khususnya yang berada di Ibu Kota Nusantara. Karena untuk sistem dan strategi keamanan cyber negara itu menjadi tugas pokok dari BSSN. Kami akan mengecilkan lagi bahwa ini kami akan terfokus dalam sistem dan strategi keamanan cyber yang berada di Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara sendiri sebagai salah satu center of gravity dan sebagai pusat pemerintahan memiliki arti strategis dalam pembangunan postur pertahanan dan gelar kekuatan, sehingga perlu didukung oleh sistem pertahanan dan keamanan yang tangguh, terintegrasi dan modern. Jadi kita bawa lagi setelah ini TNI dan Polri itu bertanggung jawab terhadap negara, kemudian untuk cybernya BSSN bertanggung jawab kepada keamanan cyber dan negara. Nah, kita bawa yang akan saya sampaikan di sini adalah yang ada di lingkup Ibu Kota Nusantara. Lanjut, slide berikutnya. Kalau kita lihat di slide ada kondisi saat ini. Di gambar bisa dilihat. Slide-nya bisa dilanjutkan. Jakarta adalah ibu kota yang diciptakan dari kota yang sudah berdiri sehingga infrastruktur cyber terbangun secara sendiri-sendiri. Nah, inilah gambaran bagaimana kondisi kabel bawah laut yang berada di Indonesia. 283 dari 1060 ISP beroperasi di Jakarta dengan infrastrukturnya masing-masing.
yang terinterkoneksi di beberapa lokasi seperti di gedung cyber dan di Jalan Duren 3. Akibatnya monitoring traffic di Jakarta memerlukan sumber daya yang masif seperti pengadaan 14 deep packet inspector di Network Access Point oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2017 dan 2022 untuk Jakarta dan Batam. Nah, intinya yang mau saya sampaikan di sini adalah pada saat nanti kita pindah secara resmi di Ibu Kota Nusantara, dalam kebutuhan atau keamanan cyber itu kita tidak memindahkan kondisi yang saat ini berada di Jakarta pindah ke Ibu Kota Nusantara. Karena kalau kita pindahkan yang ada di Jakarta ini ke Ibu Kota Nusantara, maka persoalan itu akan tidak persoalan yang lama akan terus tetap kita hadapi, ya. Kita hadapi karena hanya memindahkan secara perangkat sebagaimana yang diwujudkan juga untuk pemindahan ibu kota ini bukan memindahkan Jakarta ke IKN, tetapi dengan perpindahannya ibu kota itu kita akan mempunyai suatu sistem kerja yang baru, budaya kerja yang baru, kemudian sistem pemerintahan yang baru. Terus bagaimana sistem pemerintahannya? Tidak ada, belum ada contohnya. Kita adalah role model sehingga sampai sekarang ini sedang digodok bagaimana sistem pemerintahannya nanti. Contohnya kalau di Jakarta ini daerah khusus ibu kota Jakarta itu dipimpin oleh seorang gubernur. Nanti di OIKN bukan gubernur, tetapi setingkat kepala otorita. Gubernurnya ada nggak? Ya nggak ada. Pimpinan daerahnya adalah kepala otorita yang setingkat menteri. Kalau di Jakarta di bawahnya ada wali kota administratif. Nah nanti di IKN juga tidak ada wali kota, tidak ada lurah dan ke bawahnya. Terus bentuknya bagaimana? Itulah yang sedang digodok nantinya. Nah ini sesuatu yang baru sehingga dari situ kita sampaikan bahwa bukan memindahkan Jakarta ini plek ke sana, tidak. Tapi justru kita akan membuat sesuatu yang baru di sana. Lanjut. Global Security Outlook 2024 meningkatnya kesenjangan dunia maya baik dari sisi organisasi maupun negara di tengah lanskap teknologi yang berkembang pesat menekankan perlunya kerjasama pemerintah swasta yang lebih besar. Saya sampaikan juga nanti bisa dibaca itu ekosistem digital sangat terhubung dan terpengaruh oleh geopolitik, ekonomi dan pesatnya kemunculan teknologi baru sehingga tidak ada satu entitas pun yang mampu terus-menerus berada dalam kurva kemampuan bertahan. Nah, based dari statement ini kita menyiapkan bagaimana sistem pertahanan cyber di Ibu Kota Nusantara. Karena nanti Ibu Kota Nusantara ini dioperasionalkan dengan semua sistem yang berbasis elektronik dan berbasis cyber sehingga serangan atau attacks yang ancaman itu akan mungkin mengarah kepada cyber ini. Nah, saya akan pada presentasi ini saya akan membicarakan bagaimana sistem pertahanan cyber nanti yang akan dibentuk di IKN. Lanjut. Untuk mewujudkan itu kita berdasarkan dari GRC framework, yaitu G-nya governance, R-nya risk management, dan C-nya adalah compliance. Ya. Governance atau tata kelola bertujuan untuk menjaga kepentingan para stakeholder dalam IKN. Karena di IKN nanti semua dioperasionalkan secara digital, secara elektronik, dan menggunakan kemampuan dari cyber sehingga semuanya itu akan digitalize, ya. Governance juga memberikan kontrol akses terhadap fasilitas dan infrastruktur yang tersedia. Oleh karena itu, bagaimana risk manajemennya? Risk manajemen harus memenuhi tujuan internal OIKN, kontrak dan memenuhi hukum juga, etika dan sosial serta mengikuti peraturan baru yang berkaitan dengan teknologi dan keamanan cyber. Karena semua dioperasionalkan dengan menggunakan elektronik, ya, transportasi umum, kemudian gedung-gedung dan lain sebagainya itu akan dioperasionalkan secara elektronik. Di sisi lain, compliance juga berkaitan dengan berbagai aspek seperti peraturan, regulasi, dan pengendalian internal manajemen yang diputuskan oleh OIKN. Jadi OIKN bertanggung jawab atas operasional yang berlaku di Ibu Kota Nusantara. Lanjut. Nah, di sini ada bagan untuk mewujudkan
output dari prioritas yang diinginkan untuk IKN adalah mewujudkan kemandirian dan kedaulatan cyber di IKN. Jadi ini yang akan kita wujudkan di IKN, yaitu mempunyai kemandirian dan kedaulatan cyber di IKN. Slide-nya bisa diganti. Lanjutkan. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, karena di dalam IKN nanti itu semua smart akan di apa namanya digunakan di sana. Jadi smart governance, kalau kita lihat smart governance itu di dalam turunannya banyak ya. Bagaimana surat menyurat, tentunya tidak menggunakan kertas lagi atau paperless. Kemudian smart build environment and infrastructure. Jadi semua environment dan infrastructure itu sistemnya smart ya, karena berbasis elektronik tadi. Kemudian dengan smart natural resources dan energy, smart transportation dan mobility, and smart living. Semua turunan dari dari 6 smart ini itu akan terwujud dalam kehidupan sehari-hari di Ibu Kota Nusantara. Lanjut slide-nya. Masuk ke slide yang ada bagan. Untuk mewujudkan cyber independence sovereignty atau mewujudkan kemandirian dan kedaulatan cyber, kita akan mewujudkan single internet exchange atau kita singkat dengan IKX ya. Jadi kita akan menggunakan satu atau single internet exchange. Jadi semuanya itu menggunakan internet yang ada di IKN, yang kita buat sendiri. Jadi kita mandiri, tidak menggunakan internet yang sekarang yang seperti yang ada di Jakarta ini. Ada beberapa provider. Nah, ini akan rentan untuk menghadapi serangan-serangan atau ancaman-ancaman yang mengarah kepada sistem yang berlaku di IKN, yaitu dengan smart system ini. Nah, itu serangan cyber itu ancamannya adalah advance persistent, bisa dilihat dalam bagian ini bagaimana sistem keamanan atau kemandirian kedaulatan cyber di IKN inilah yang akan kita bentuk. Karena semuanya nanti yang berada atau yang bergerak operasionalnya di IKN itu menggunakan sistem yang smart, sehingga harus betul-betul dijaga ketahanan cybernya di dalam IKN ini. Kita harus betul-betul menyiapkan agar tidak terjadi serangan yang mendadak. Nah, untuk mencegah itu kita mengusulkan atau merencanakan sistem keamanan cyber ini dengan mewujudkan single internet exchange. Nah, dalam rangka mendukung lanjut bisa di bagiannya yang berikutnya. Dalam melindungi smart living, smart governance, smart build, dan lain sebagainya itu, kita harus mewujudkan single internet exchange, dan dalam menyiapkan single internet exchange itu kita harus membangun cyber squad dalam rangka membentuk benteng atau pertahanan dari sistem yang menggunakan cyber ini. Nah, sistem cyber squad inilah yang nanti akan dilatih secara terus-menerus tiap hari dalam rangka menghadapi ancaman-ancaman serangan cyber dari luar. Nah, ini akan berlaku di dalam cyber squad ini yang nantinya akan berlatih atau siap menghadapi serangan-serangan yang dibentuk yang dilatihkan terus dalam cyber laboratory. Jadi setiap hari itu cyber squad ini akan berlatih menghadapi serangan-serangan yang kemungkinan akan masuk atau menyerang ke IKN. Karena once ini serangan itu masuk, maka semua sistem smart ini bisa lumpuh. Nah, kalau udah lumpuh maka tidak ada yang bergerak lagi. Nah, inilah yang kita bentuk atau kita wujudkan sistem pertahanannya untuk menahan serangan cyber tersebut. Karena kalau saya bilangnya membahasakannya ini adalah software-nya ya. Kalau hardware-nya adalah yang
pasukan-pasukan kita yang berada di luar dengan perangkat alutsistanya. Nah, itu tentunya dengan sistem dan caranya mereka sendiri yang sudah disiapkan dan direncanakan. Nah, IKN di lingkungan IKN ini itu harus bisa benar-benar melindungi, mempertahan dari serangan-serangan cyber yang akan langsung menuju ke sistem-sistem yang berada di IKN ini. Nah, untuk mewujudkan itu kita perlu mendirikan single internet exchange sehingga tidak bergantung kepada internet yang di luar dari yang mengoperasionalkan negara kita. Seperti yang sekarang berlaku di Jakarta lah. Itu akan sangat rentan karena masing-masing kan, masing-masing institusi, masing-masing lembaga itu mempunyai satuan-satuan cyber sendiri untuk mempertahankan seperti perbankan. Perbankan masing-masing punya. Nah, nanti apabila masuk ke IKN, semua sistem itu harus diketahui, harus under control dari OIKN. Nah, in order to membuat pertahanan itu semakin kuat, maka kita akan merencanakan dengan mewujudkan single internet exchange. Dari single internet exchange inilah akan terbentuk cyber squad yang berlatih secara terus-menerus setiap hari di laboratorium cyber. Nanti IKN akan menempatkan squad-squadnya ini di masing-masing lembaga sehingga tahu dari mana serangan itu yang akan mulai masuk. Sehingga diharapkan eh, institusi atau lembaga keuangan, pendidikan, transportasi umum dan sebagainya itu masing-masing ada cyber squad yang terus melaporkan kepada OIKN apabila ada kendala. Nah, kita tidak mengatur bagaimana lembaga kemudian institusi yang mempunyai kebijakan tentang sistemnya di tempatnya, tetapi kita bertanggung jawab agar tidak ada satupun yang masuk serangan cyber itu ke IKN. Kira-kira itulah perencanaannya. Ini tentunya tidak bisa diwujudkan langsung, tapi secara bertahap karena kita juga terus berdiskusi dengan stakeholder yang mempunyai satuan kerja cyber seperti Mabes TNI, Mabes Polri, BSSN. Itu kita akan terus sekarang bagaimana membangun sistem ketahanan cyber yang baik ya dengan berintegrasi semuanya. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, nanti berlanjut kita bisa berdiskusi sehingga bisa memperkaya tentang konsep yang kami buat ini yang terus akan terus disempurnakan dan kita terus juga mengadakan diskusi dengan cyber cyber satuan kerja cyber di tempat lain seperti bagaimana yang kami sampaikan tadi. Demikian, terima kasih moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Maijen TNI Ahmad Adipati Karnawijaya, Ketua Koordinator Tim Strategi Pertahanan dan Keamanan OIKN. Saya berikan kesempatan langsung kepada rekan media yang ingin bertanya secara langsung untuk bisa raise hand. Dan kita sebenarnya juga sudah menerima sejumlah pertanyaan ini, Bapak-Bapak, Pak Okta dan juga Pak Ahmad, yang siap untuk bisa dijawab langsung sebenarnya. Tapi saya berikan kesempatan terlebih dahulu yang ingin bertanya secara langsung lewat raise hand terlebih dahulu pada rekan-rekan media. Ya, karena belum ada, kita langsung bacakan ya Pak untuk pertanyaan yang sudah masuk ini dari Fajarel Rakyat Merdeka. Pertanyaannya mungkin saya rangkum karena ada sejumlah pertanyaan yang cukup banyak, tetapi dengan poin yang kurang lebih sama. Terkait progres pertahanan ini Pak, sudah sampai mana di IKN ini dan terkait dengan tahap konsepnya, apakah masih tahap konsep dengan yang sudah berjalan seperti apa? Karena untuk terkait dengan rancangan tadi juga sudah disampaikan baik oleh Pak Okta maupun juga Pak Ahmad, namun progresnya ingin diketahui sekarang Pak. Saya mungkin ke Pak Okta terlebih dahulu. Siap, terima kasih moderator. Kalau kita berbicara tentang progres pertahanan di IKN sudah sampai mana? Kalau kita tadi merefer kepada slide 11 saya yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita sedang menyusun pertahanan berlapis, kemudian virtual maritime gate system, air defense identification zone, kemudian integrated air defense, cyber defense, and defense diplomacy. Dari 6 hal tersebut, kita juga sudah menyusun
pentahapan terhadap perpindahan perpindahan pasukan yang ada di Jawa ini secara terpusat. Kemudian kita akan melakukan perpindahan ke IKN dan semuanya sedang berjalan seperti apa pembangunan Mabes TNI di IKN, kemudian pembangunan Kementerian Pertahanan di IKN itu sedang berjalan. Kemudian juga sudah ada mulai pembangunan di Mabes Angkatan di IKN. Walaupun memang yang kelihatan sekarang mungkin baru apa rumah menteri, kemudian eh, apa bangunan yang masih eh, berlanjut pembangunannya baru mungkin baru 30 sampai 40% untuk Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan. Namun juga itu digambarkan bahwa di Kementerian Pertahanan dengan Mabes TNI itu akan menjadi satu kompon. Yang ini juga menjadi bagian yang dapat kita pahami terhadap kesungguhan pemerintah untuk memberikan satu kesatuan terhadap fungsi pertahanan yang juga di dalamnya ada eh, Kementerian Pertahanan dan TNI. Kemudian kita juga akan membuat pelabuhan di samping pelabuhan udara sudah ada perpresnya pelabuhan udara VVIP. Kemudian kita juga sudah melakukan pembangunan secara paralel. Bagaimana nanti pelabuhan udara itu dapat diperkuat dengan pangkalan angkatan udara, kemudian dapat diperkuat juga dengan eh, pasukan-pasukan yang memperkuat untuk pelabuhan udara, serta bagaimana integrasi dari lapangan udara yang ada di sana yang sudah dilakukan pembangunannya sekarang di IKN dengan eh, apa eh, pelabuhan udara Balikpapan sebagai contoh. Karena kalau kita naik pesawat udara hanya pakai F-16 atau pakai Sukhoi 29 atau 30 itu kalau terbang dari Balikpapan hanya perlu berapa menit sampai ke IKN, jadi nggak perlu setengah jam, itu nggak perlu. Jadi itu juga sudah kita lakukan. Kemudian penguatan untuk penebalan angkatan laut, pangkalan angkatan laut di Balikpapan. Kemudian eh, cyber tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Adipati. Dan banyak hal lain yang ini berjalan bertahap. Dan eh, kita melihat bahwa kita tidak dapat mengelak dari situasi yang berkembang. Bahwa wilayah IKN itu masuk ke dalam jangkauan rudal balistik, sama juga dengan Jakarta saya kira. Jakarta juga masuk dalam jangkauan rudal balistik. Hanya posisi di IKN ini akan semakin dekat dengan wilayah Laut Cina Selatan, kemudian juga akan semakin dekat dengan wilayah Malaysia dan Brunei yang ada di pulau yang sama. Tetapi kalau kita melihat apakah itu sebagai ancaman ataukah itu sebagai bagian dari hal yang terintegrasi dalam satu kesatuan kepentingan antar negara, saya kira kita dapat melihat bahwa koordinasi dan eh, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang pertahanan yang diperkuat dengan bidang politik, apalagi kita melihat ada ASEAN Outlook on Indo-Pacific, dan kita juga membawa ASEAN Outlook on Indo-Pacific ini dalam perspektif pertahanan. Nah, kita melihat bahwa kita menginginkan ada bridging antara negara-negara ASEAN dan negara-negara lain yang menggunakan wilayah Indo-Pasifik. Kita tidak melihat adanya rivalry. Kita tidak menginginkan, mohon maaf, kita tidak menginginkan adanya rivalry antar negara-negara tersebut, melainkan inclusivity antara negara Indonesia dengan negara-negara lain yang ada di ASEAN dan negara-negara pengguna wilayah Indo-Pasifik dari berbagai macam eh, kalangan. Kemudian ancaman keamanan yang perlu diwaspadai di IKN, kemudian apakah difokuskan di laut atau di udara?
kita tidak bisa melihat bahwa eh, eh, ini ancaman itu akan paling besar dijangkau dari laut atau dari udara atau dari darat. Kita tidak melihat seperti itu. Tetapi seperti yang saya paparkan terdahulu, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Adipati Karna, bahwa kita melihat sesuatu itu secara terintegrasi. Kita memiliki konsep konsep pertahanan sisangka merata yang melibatkan seluruh komponen bangsa, kemudian termasuk di dalamnya adalah rakyat. Kita ada kekuatan-kekuatan yang berkaitan dengan kekuatan militer. Kalau kita lihat di dalam kebijakan umum pertahanan negara kita, ya tahun 2024 ini akan berakhir dan akan kita perbaharui dengan 5 tahun berikutnya Jakun tersebut. Dan itu masih juga berbicara tentang bagaimana integrasi antara sistem-sistem pertahanan dalam komponen-komponen bangsa tersebut, termasuk juga di dalamnya komponen nirmiliter. Sehingga kita berharap juga dengan angka apa pertahanan, anggaran dalam pertahanan ini, saya tidak mau mengeluh, tapi perlu ini disampaikan juga kepada Bapak Moderator bahwa hingga saat ini kita masih berkutat di angka 0,8% dari PDB. 0,8% dari PDB itu menurut Pak Andi Wijayanto pada saat beliau masih menjabat sebagai Gubernur Lemhanas, itu setiap tahunnya kita secara sengaja untuk mengurangi kemampuan kita sebesar 0, kalau tidak salah 0,8%. Angka kemampuan kita itu berkurang setiap tahun. Kita juga harus membandingkan kemampuan Singapura atau kemampuan Thailand atau kemampuan Filipina yang angkanya itu di atas kita, sementara PDB-nya juga di atas kita gitu. Jadi eh, bisa dibayangkan gitu betapa tuntutan eh, terhadap situasi pertahanan yang ada di IKN dan Indonesia pada umumnya dari Sabang sampai Merauke itu tuntutan yang sifatnya segera, tetapi kebijakan politik masih mengatakan bahwa eh, kita belum pantas untuk mendapatkan lebih dari 0,8% sejak saat eh, mungkin Renstra sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu sehingga sekarang itu belum berubah. Hampir 1% pada saat zaman Pak SBY, tapi kemudian berkurang lagi Pak, jadi 0,8% lagi. Dan itu menjadi hal yang saya ulang terus untuk bisa menggerakkan rekan-rekan dari berbagai pihak bahwa eh, Kementerian Pertahanan, TNI itu sangat concern untuk bisa mengembangkan kekuatan di Nusantara ini, apalagi di IKN sebagai barometer dari negara Republik Indonesia. Demikian, terima kasih, Pak. Oleh Rizal Bisnis Indonesia, kemudian Fajarel Rakyat Merdeka, dan sekaligus dari Sindonius rekan Don yang juga tadi Bapak menyampaikan terkait dengan bagaimana tidak menginginkan rivalry, kemudian inklusivitas, ancaman-ancaman rudal dan balistik ini juga sebenarnya juga ada di Jakarta dan lain sebagainya. Tetapi dari pertanyaan tadi yang pertanyaan pertama, 2 dan 3 juga sudah menanyakan terkait dengan pertempuran modern, kemudian kerjasama yang potensi-potensi serangan dan lain sebagainya. Sehingga saya rasa tidak saya bacakan lagi. Saya akan lanjut untuk ke pertanyaan berikutnya untuk saya ajukan kepada Bapak Maijen Adipati Karna. Ini yang ada yang bertanya kapan mulai beroperasi ini Pak? Karena kalau di IKN kan orang sudah bayangan orang di 17 Agustus semua. Nah, terkait dengan smart defense ini, tadi kan juga konsep sudah dalam preparation kalau tadi Pak Heru menyampaikan, kemudian juga sudah ada mobilisasi TNI dan lain sebagainya untuk mereka-mereka untuk melakukan pengamanan dan lain sebagainya. Dari IKN sendiri melihat
sejauh ini untuk nanti kalau kita mulai 17 Agustus, Smart Defense ini seperti apa? Karena berkaitan dengan pertanyaan dari Stanis Banjarmasin Pos. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Heru tadi itu betul ya, karena kita di militer itu ada tahapan namanya perpindahan posko ya. Kalau waktu level kita di TNI itu level posko brigade atau batalion itu ada tahapan siapa yang pindah duluan bersama staf apa dan apa. Kemudian nanti setelah uh, pos yang baru ini beroperasional maka posko yang ditinggalkan akan dihentikan. Nah, kira-kira gambaran uh, besarnya begitu perpindahan bagaimana ini Mabes TNI nanti pindah ke sana. Nah, jadi seperti yang diketahui bahwa perpindahan atau ibu kota Nusantara ini adalah bukan bukan proyek yang 1, 2, 3, 4 tahun jadi ya, tapi ini 25 tahun kurang lebih kalau kita sampai dengan 2045 dan itu dibagi dalam 5 tahapan. Tahap pertama itu 2022 sampai 2024. Nah, apa saja yang 2022 dan 2024 seperti kita ketahui bahwa Istana Presiden, kantor keempat Kemenko, ya kan, yang ada di situ. Kemudian Sumbu Kebangsaan dan Plaza Kebangsaan untuk tempat upacara nanti. Baru sampai di situ dulu. Ya tentunya dengan akomodasi perumahan menteri, kemudian perumahan nanti anggota atau ASN yang pindah itu sudah disiapkan untuk tahap pertama 2024. Dan selanjutnya 2025 sampai sekian, sampai terakhir 2045. Nah, kita ketahui bahwa tanggal 17 Agustus ini sebagai tonggak pertama itu perpindahan. Sebetulnya perpindahan pertama itu awalnya memang direncanakan bulan Juli ya, tetapi kemarin diumumkan oleh Menteri Pan-RB bahwa untuk ASN akan mulai pindah itu pada bulan September. Kenapa? Karena pada bulan Agustus itu ada upacara 17 Agustus. Yang upacara di sana adalah bukan ASN yang pindah ke sana, tetapi kita melaksanakan upacara 17 Agustus yang dipimpin oleh Presiden itu di IKN. Dan sejak itu, menurut rencana Bapak Presiden juga akan berkantor di sana. Nah, setelah upacara, yang peserta upacara dengan pendukung itu kembali lagi ke masing-masing tempatnya. Baru nanti setelah ini kembali, baru yang ASN yang direncanakan pindah dari 40 kementerian lembaga akan masuk ke sana mulai bulan September. Itu berlaku demikian karena dihadapkan dengan akomodasi yang disiapkan belum bisa memenuhi atau menampung sekaligus ASN yang pindah dengan peserta dan pendukung upacara 17 sehingga harus bergantian dan ASN yang pindah itulah mengalah setelah upacara selesai baru mereka pindah pada bulan September. Nah, dengan berpindahnya atau mulai berkantornya Presiden Jokowi di sana, maka center of gravity negara Indonesia sebagian akan pindah ke IKN, ya kan? Karena Presiden sudah mulai berkantor di sana. Dengan berkantor di sana, tentunya TNI, Polri, dan unsur-unsur lain yang bertanggung jawab tentang keamanan, maka harus sudah merencanakan bagaimana mengamankan center of gravity yang sudah pindah. Nah, makanya disampaikan Pak Okta Heru tadi bahwa saat ini itu Mabes TNI, Mabes Polri sudah merencanakan. Jadi kita atau Mabes TNI dan Mabes Polri itu akan merencanakan sebelum Bapak Presiden pindah atau upacara di sana. Gitu akan sebagian kita sudah mengatur bagaimana unsur pertahanan dan keamanan akan melindungi Presiden yang akan mulai pindah ke sana. Dimulai dari mana? Ya, tentunya akan dibentuk secara sementara dulu ya. Maksudnya bukan bukan langsung pindah seperti Kodamnya pindah dan sebagainya. Karena infrastruktur belum jadi. Mabes TNI sendiri itu baru akan dibangun menurut perencanaan yang ada di KN itu sekitar tahun 2035 atau 2038. Baru mau dibangun, baru mau di groundbreaking gedung Mabes TNI-nya. Demikian juga Mabes Polri. Nah, sekarang yang sudah dibangun untuk menghadapi perpindahan Presiden ini sejak sebulan yang lalu sudah di groundbreaking itu Kodim. Begitu juga Polres. Jadi udah bertahap pindah. Nah, nanti sebagai itu yang nanti akan stay di Nusantara. Sedangkan satuan tugas yang mengamankan dalam rangka Presiden berkantor di sana juga sudah dibentuk dan ini nanti akan menempati tempat-tempat yang sementara. Demikian juga dari Badan Intelijen Negara juga sudah
merencanakan perpindahan anggotanya dalam rangka mengamankan center of gravity yang sudah pindah. Itu secara hardcore-nya. Nah, terus secara software-nya bagaimana yang tadi ditanyakan? Apakah smart defense ini sudah berlaku? Tentu saja belum. Kita saat ini IKN sedang mengkoordinir, mengundang stakeholder-stakeholder yang bertanggung jawab sebagai unsur pertahanan keamanan untuk terus kita berdiskusi secara intens. Bagaimana nanti sistem pertahanan yang akan dibentuk, sistem smart defense yang akan dibentuk di IKN ini. Nah, nanti jadi belum belum langsung on istilahnya, belum langsung on, tetapi kita sudah terus berupaya untuk berdiskusi secara intensif. Jadi seperti pemberlakuan inilah apa namanya kalau mengetahui bahwa nanti di ibu kota Nusantara itu tidak boleh kendaraan yang berbahan bakar fosil. Itu sejak mulai kapan? Itu akan dilaksanakan kapan mobil yang berasap atau yang berbahan bakar fosil sudah nggak boleh masuk. Ini tentunya ada tahapan, bukan langsung nanti setelah tanggal 17 kalau bukan mobil listrik nggak boleh masuk kan? Karena sana kan sekarang lagi membangun juga, lagi membangun. Tentunya diperlukan masih kendaraan-kendaraan, truk-truk itu kan masih ya, yang berlaku yang berbahan bakar fosil. Jadi semuanya ada tahapannya. Kapan mulai itu diberlakukan, ya? Karena nanti kalau secara keseluruhan establishnya itu selama 23 tahun 2045. Disitulah akan mulai secara menyeluruh pemberlakuan eh, bebas karbon, ya kan, zero emisi dan lain sebagainya. Jadi bukan langsung dimulai dari sekarang. Karena mungkin bapak-bapak yang sudah mungkin melihat ke sana atau melalui melalui eh, apa namanya YouTube yang diinformasikan kepada masyarakat bahwa di sana belum ya. Jadi tahap pertama sekarang ini aja dari seluas 256.000 hektar itu baru kawasan inti pusat pemerintahan yang dibangun. Di dalam kawasan inti pusat pemerintahan itu luasnya sekitar 6.500 sekian hektar. Itu terbagi jadi 3 wilayah pembangunan. Ya, WP1, WP2, WP3. WP1 ada WP1A, 1B, 1C. Jadi masih masih lingkupnya kurang lebih baru 1.000 hektaran yang akan selesai di tahun 2024 ini. Nah, nantinya secara bertahap terus akan dibangun dan diberlakukan apa yang menjadi ikon atau uh, rencana di Ibu Kota Nusantara ini. Ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa yang smart defense ini belum sepenuhnya diberlakukan, tapi akan terus berdiskusi sehingga nanti pada saatnya kita akan memperlakukan smart smart itu tadi, smart governance dan sebagainya. Tapi saya perlu informasikan untuk smart governance itu mungkin akan bertahap saya berlaku. Contohnya dalam 2024 ini akan jadi itu 4 kantor Kemenko. Disitulah nanti ASN yang klaster pertama pindah akan berkantor. Namanya sharing office. Artinya contoh Kemenko 1 itu Kemenko Polhukam. Di bawah Kemenko Polhukam ini ada kementerian apa aja? Dalam negeri, ya kan, luar negeri, Mabes TNI, BIN dan lain sebagainya. Nah, itu berada dalam satu gedung sharing office, ya. Kantor Kemenko 2 itu isinya apa? Kemenko 2 mungkin ekonomi. Nah, di bawah yang Kementerian Ekonomi itu ada apa ya? Nah, mereka berkantor di situ. Nah, kantornya juga akan tidak sama seperti yang ada di Jakarta ini. Makanya saya bilang tadi bahwa budaya kerja yang baru itu akan diberlakukan di IKN. Jadi tidak tidak sebagaimana kita berkantor sekarang ini. Jadi nanti nggak ada lagi dilihat orang dari kantor yang bawa-bawa map hanya untuk memburu disposisi surat. Ya, semuanya akan melalui based on elektronik. Ya, semuanya melalui jadi paperless, based on elektronik, dan tidak ada lagi orang yang warawiri ngantar surat dan lain sebagainya. Atau mungkin yang lebih jelas lagi, mungkin tidak kedengaran lagi yang setiap pagi atau setiap sore kita mendengar sirine di jalan itu hanya karena pejabat lewat. Nggak ada lagi karena mungkin selevel menteri juga akan jalan kaki ke kantor itu karena memang kota ini didesain itu sangat simple, 10 minutes city ya, kemana-mana pun kita hanya jalan kaki 10 menit udah nyampe. Kota ini desain begitu. Itu nantinya. Itu kira-kira bayangan secara garis besar bagaimana nanti hidup di IKN itu, ya. Dan itu tentunya bertahap, tidak langsung ini pindah langsung jadi gitu enggak, ya. Itu mungkin ceritanya Bandung Bondowoso itu yang langsung jadi.
Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ini tadi juga pertanyaan dari rekan Don dari Sindon News ini kurang lebih dengan ingin saya paraphrase sedikit dengan pertanyaan mungkinkah atau apakah memang karena kedekatan dengan negara tetangga ini yang pada akhirnya akan menyebabkan kita harus membuat sebuah satu sistem pertahanan dan keamanan yang smart defense ini yang relatif baru dan saat ini dalam proses pengembangan. Apakah memang faktor kedekatan itu yang menjadi faktor sehingga urgensi itu harus segera dilakukan atau memang karena keniscayaan sebuah kemajuan teknologi yang sudah harus kita automatically akan bertransformasi menuju ke sana atau memang karena tadi Pak Ahmad mengatakan bahwa kita ini role model yang tentunya ada upaya untuk nge-refine pertahanan dan keamanan sendiri yang untuk nantinya sesuatu yang baru yang akan menjadi contoh di dunia. Saya mungkin pertanyaan ini untuk kedua narasumber. Pertama saya berikan pada Pak Okta Heru dulu. Terima kasih, moderator. Terima kasih banyak. Eh, kita memang tidak kemudian mampu untuk menjelaskan atau menulis, menggariskan bahwa musuh kita itu negara titik-titik gitu kan, atau negara apa, eh, bahkan kalau di dalam pembelajaran kita sering pakai, nggak tahu sampai sekarang apakah masih digunakan atau tidak. Kita menggunakan negara agresor musang, jadi agresor musang Musang itu ya. sebagai, iya, sebagai apa, musuh kita. Ini yang membedakan kita sebenarnya dengan negara-negara seperti Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat jelas-jelas meletakkan Cina dan Rusia sebagai musuh. Tapi apa definisi musuh itu juga tidak jelas. Karena konon katanya Amerika Serikat itu sebagai negara penghutang terbesar eh, Cina. Jadi Amerika Serikat menggunakan uang Cina dalam bentuk dolar sebagai hutang dan katanya ini tidak mau dibayar secara keseluruhan oleh Amerika Serikat. Jadi kita lihat bahwa banyak penjahat sebenarnya di sini dan apa eh, asetnya Rusia yang di-freeze di Eropa dengan di Amerika Serikat juga akan digunakan oleh negara Amerika dan NATO untuk melawan Rusia. Itu juga sebagai menurut saya sebagai satu kejahatan. Itu uangnya Rusia dipakai untuk melawan Rusia itu kan kira-kira begitu. Secara kejahatan internasional, tapi karena mereka punya kemampuan untuk itu sehingga mereka mengatakan bahwa itu wajar untuk digunakan untuk melawan Rusia. Nah, sama juga dengan Indonesia. Indonesia kita tidak memiliki musuh, musuh eh, Singapura, kemudian Thailand, Filipina itu kawan. Makanya tadi saya sampaikan dalam politik yang dikedepankan dalam ASEAN Outlook on Indo-Pasifik itu kita tidak berbicara tentang rivalry, tapi kita bicara tentang inclusivity, kita bicara tentang bridging, kita berbicara dengan sustainable goal, dan kita berbicara tentang bagaimana kita mengembangkan kawasan ini secara bersama, termasuk kawasan Indonesia sendiri. Saya juga menangkap tadi ada beberapa pertanyaan, apakah Indonesia mengerjasamakan pertahanannya dengan negara lain? Tidak. Kita tidak melakukan kerjasama pertahanan dengan kita berupaya untuk membangun pertahanan kita sendiri. Kalau kita sudah bilang untuk kerjasama dengan negara lain, berarti kita ada aliansi di situ. Aliansi yang hingga saat ini kita masih sangat menolak adanya aliansi karena bagi kita eh, sebuah negara yang ingin besar kemudian tidak ingin menjadi musuh negara lain itu eh, dia berdiri di atas kaki sendiri, tidak beraliansi dengan negara-negara lain. Kita tidak bisa mencontoh NATO sebagai contoh tadi kita sampaikan, atau kita tidak bisa mencontoh negara-negara yang lain yang beraliansi. Tapi kalau kita melihat China sebagai contoh, ada hubungan-hubungan baik China dengan negara-negara tertentu. Rusia sebagai contoh, Rusia ada hubungan baiknya dengan negara-negara tertentu. Itu menjadi satu kewajaran. Kita mengatakan bahwa
Amerika Serikat memberikan peran sangat penting kepada Indonesia, tapi kita juga tidak mendenial bahwa investor terbesar kedua di Indonesia adalah Cina. Jadi kita tidak bisa lari dari itu bahwa eh, kita memiliki kepentingan. Karena ketika kita memiliki kepentingan yang sama, kita bisa berjalan bersama-sama. Tapi ketika sudah terjadi konflik kepentingan antara kita dengan negara lain, maka kita tidak akan aman. Jadi kata lain adalah bahwa kita tidak punya kawan yang seiring sejalan. Ketika konflik sudah bertemu antara kita dengan negara lain, maka kita akan jadi musuh. Tapi ketika menjadi kepentingan kita sama dengan negara lain, kita akan selalu bersama-sama dengan negara tersebut. Ya, ini yang menjadi penting bagi kita untuk dicermati, sehingga kita merasa tidak memiliki musuh tetap, tetapi kita juga tidak memiliki kawan yang tetap. Sehingga setiap saat kita berada pada situasi yang alert, yang waspada. Kemudian kewaspadaan itu tentunya tergantung pada sinkronisasi dengan situasi. Kita bisa meningkatkan bentuk siaga itu ya dari siaga 3, siaga 2, siaga 1, dan situasi perang emergensi. Nah, ini yang mungkin bisa saya jelaskan kepada rekan dari wartawan, dan mungkin saya yakin saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Adipati Karna, bahwa pembangunan KN itu tidak seperti para jonggrang gitu kan. Jadi satu malam candinya kurang satu, kemudian dewinya dijadikan batu untuk melengkapi candi tersebut. Eh, kita belajar dari Amerika Serikat, perpindahan dari New York ke Washington DC sebagai contoh. Itu perlu waktu sekitar 25 tahun. Sampai pada akhirnya Washington DC benar-benar menjadi ibu kota negara pada tahun 1890 kalau tidak salah. Kemudian kita melihat di Brasilia. Brasilia dari Rio de Janeiro pindah ke Brasilia itu memerlukan waktu sekitar 25 tahun. Kemudian perpindahan ibu kota negara di negara-negara lain juga sama. Ada yang salah perhitungan. Sebagai contoh, di Myanmar sampai sekarang ibu kota negaranya itu tidak lebih dari kota yang uh, menjadi bangunan hutan beton, manusianya tidak ada. Itu kita juga tidak ingin seperti itu. Kemudian kita juga tidak ingin umpamanya seperti Astana, gitu. Astana demikian megah, tapi tidak ada aktivitas kegiatan di sana. Dan konsep yang dibuat itu sudah sangat bagus, karena kita tidak akan melepaskan dari rencana tata ruang wilayah pertahanan, dan bagaimana kita juga ingin melibatkan apa tidak hanya kepentingan pemerintah pusat, tapi kepentingan pemerintah daerah ikut juga berkontribusi di dalam. Kita selalu menghitung di samping rencana wilayah pertahanan, kita juga membuat rencana rinci wilayah pertahanan. Bagaimana kontribusi aktif antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dapat bertemu di dalam wilayah tersebut. Sebagai contoh, mungkin kita akan membangun perumahan-perumahan bagi pegawai-pegawai pemerintah, dan bagaimana kita ikut serta bersama-sama masyarakat di sana membangun wilayah tersebut, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak eksklusif, tidak kemudian kita berupaya bahwa kepentingan otoritas itu yang paling pokok, tetapi kepentingan pemerintah daerah juga akan tetap diperhatikan. Dan saya yakin Bang Adipati juga serta otoritas sudah memperhitungkan hal tersebut. Demikian, terima kasih. Pak Heru, tadi saya menggarisbawahi kalau terkait dengan ditanyakan urgensi bahwa ini adalah suatu alert buat
memang harus disiapkan oleh sebuah negara, entitas negara sebagai sebuah sovereignty atau kedaulatan yang harus dijaga. Alert itu memang selalu ada. Dan tadi Bapak juga sempat memberikan contoh-contoh best practices di sejumlah negara, juga termasuk juga yang ini mungkin kayaknya memerlukan ada diskusi lebih panjang lagi mungkin next time kali ya Pak ya. Tapi mungkin sebelumnya saya berikan dulu kesempatan Pak Ahmad untuk menyampaikan terkait pertanyaan ini. Untuk sebelumnya nanti karena kita waktu mungkin sudah terbatas, saya silakan pada Pak Majen TNI Ahmad Adipati. Baik, terima kasih. Ya betul Mas, itu kita belajar itu paling enggak 3 kali apa namanya jam pelajaran ya untuk menjelaskan itu. Baik, jadi betul yang disampaikan oleh Pak Oktaheru bahwa kita memang tidak terlibat atau mempunyai kawan yang sekutu lah, dalam kata biasa kita bilang sekutu ya. Sebagaimana yang kebijakan luar negeri kita adalah eh, ingin merangkul sebanyak-banyaknya teman ya. Kalau kita lihat kan dalam paspor kita itu, ke paspornya TNI biasanya boleh ke semua negara kecuali 2, Israel dengan Taiwan. Itu karena kita memang nggak ada hubungan diplomatik ya. Selain itu kita boleh kemana-mana. Nah, kita memang tidak mengikat eh, apa namanya kebertemanan kita sebagaimana kayak NATO, atau kalau di lingkungan kita ini ada FPDA ya. Eh, Negara-negara yang mempunyai fakta pertahanan, yaitu negara-negara persemakmuran. Jadi di keliling kita itu ada kayak NATO-nya atau namanya FPDA ya, kecuali kita ya, Malaysia, Singapura, kemudian Papua Nugini, Australia, itu yang di bawah negara-negara persemakmuran, mereka punya fakta pertahanan. Kita hanya punya ASEAN, dan ASEAN itu satu-satunya yang tidak ini di di apa dikerjasama atau diikatkan itu yaitu masalah pertahanan. Karena kenapa ya? Kita pengen punya teman dari berbagai negara dan kita tidak mau punya musuh walaupun itu satu ya. Jadi demikian. Makanya kebijakan kita sebagaimana kita boleh latihan militer dengan negara manapun dan tidak ada merasa harus ada keberatan dari negara manapun, karena kita mempunyai policy atau kebijakan untuk berteman kepada semua negara. Nah, itu kan kita bisa lihat dari alutsista kita, Mas. Kita bisa beli alutsista dari mana aja, dari Amerika, dari China, dari Eropa, ya kan, dari mana-mana. Jadi nggak harus beli khusus dari Amerika, khusus dari China, atau khusus dari Rusia. Nggak, kita semua bisa kita beli karena eh, dalam rangka menjaga kedaulatan itu tadi. Ya. Mungkin tambahan dari saya itu aja, Mas. Terima kasih. Baik, Pak Majen TNI Ahmad Adipati yang sekaligus juga menandai kita akan mengakhiri sesi diskusi FGD kita pada siang hari ini. Tetapi sebelum saya memberikan masing-masing untuk closing statement, singkat saja, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Brigjen TNI Oktaheru dan juga Bapak Majen TNI Ahmad Adipati, untuk kedua narasumber kita pada siang hari ini, bahwa apakah bersedia pernyataan dalam FGD kali ini dikutip oleh rekan-rekan media? Ya, silakan. Baik, baik. Lampu hijau kepada Silakan. rekan-rekan media untuk diberikan kemudahan untuk mengutip dari pernyataan selama diskusi ini untuk dalam pemberitaan nantinya. Baik, kita langsung ke Pak Oktaheru pertama untuk memberikan closing statement, singkat saja Bapak. Terima kasih Pak Moderator, Bang Adipati, dan rekan-rekan dari media. Eh, saya berupaya menyampaikan hal yang lugas dan yang bisa jelas dari apa yang menjadi rencana Kementerian Pertahanan, khususnya yang didesain sedemikian rupa untuk pengembangan IKN dan bagaimana pelibatan pertahanan di dalam fungsi pengembangan kegiatan di IKN tersebut. Saya berharap bahwa kita dapat mewujudkan mimpi yang demikian indah tersebut. Kemudian mimpi itu sedang kita eh, laksanakan. Kemudian mudah-mudahan pada masanya eh, mimpi itu dapat diwujudkan betul-betul dengan maksimal. Dan saya berterima kasih terhadap kesempatan dalam fokus group discussion dari Forum Merdeka Barat 9 ini dalam mengangkat judul merancang benteng pertahanan keamanan di IKN. Demikian, terima kasih.
Selanjutnya Pak Ahmad, silakan Bapak closing statement singkat saja. Baik, terima kasih. Ibu kota Nusantara merupakan suatu hal yang perlu kita wujudkan karena memang nama Nusantara ini ada sejarahnya dan kita ketahui bagaimana kita yang tinggal di Jakarta ini memang sudah fully loaded ya. Jakarta ini memang sudah harus pindah. Sejauh ini saya atau kita belum pernah mendengar adanya resisten atau hal-hal yang negatif dari baik dari dalam maupun luar negeri tentang perpindahan. Bahkan mendapatkan apresiasi eh, dan pendukungan yang penuh ya untuk dilanjutkannya pembangunan di ibu kota Nusantara ini. Semuanya mendukung baik dari eh, masyarakat lokal maupun di luar dari Kalimantan itu sangat mendukung karena memang apabila sudah melihat bagaimana bentuk wujudnya di sana itu tentunya akan ada rasa bangga bahwa kita perlukan satu ibu kota Nusantara yang baru yang nantinya menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia di masa depan. Terima kasih. Dua narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Brigjen TNI Okta Heru Ramsi, Ditjen Serahan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dan baru saja ditutup juga oleh Bapak Majen TNI Ahmad Adipati Karnawijaya, Ketua Koordinator Tim Strategi Pertahanan dan Keamanan OIKN. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak, terima kasih, aplaus untuk keduanya dan juga rekan-rekan media yang juga sudah hadir pada siang hari ini. Kita mendapatkan lampu hijau untuk bisa melakukan atau mengutip pernyataan yang ada dalam focus group discussion. Baik, kalau begitu kita langsung saja menutup diskusi kita pada sore hari ini. Saya Roni Satria, terima kasih telah bergabung sekali lagi dalam FMB 9 Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Sampai jumpa. Terima kasih Bang. Mas Roni, terima kasih banyak. Terima kasih. Siap, Terima kasih izin. Bapak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum, izin live. Ya, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.